Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung di sesi presentasi UAS Manajemen Operasional saya. Perkenalkan, saya Nurul Saila dengan NIM 2422067 dari kelas MAN 4B. Di Student Webinar Series 2026 ini, saya mau presentasikan materi dengan judul Digitalisasi Operasional dan Sigma materi menavigasi operational excellence. Jadi gini, selama ini banyak perusahaan itu mengelola masalah operasionalnya dengan cara menebak-nebak. Misalnya baru sadar mesin rusak setelah mesinnya benar-benar mati, atau baru tahu ada masalah kualitas setelah komplain pelanggan sudah banyak menumpuk. Nah, judul presentasi saya ini menggambarkan pergeseran dari cara kerja yang relatif seperti itu ke cara kerja yang presisi, di mana masalah bisa dideteksi dan diukur sebelum jadi besar. Dengan bantuan teknologi digital dan metode Sigma, yuk kita langsung mulai aja. Nah, sebelum masuk materi, di sini ada beberapa tujuan presentasi ini. Ada 3 dan urutannya memang sengaja dibuat berjenjang. Pertama, saya akan menjelaskan dulu konsep dasarnya, apa itu ERP, IoT, dan AI yang sekarang jadi pusat kendali ekosistem bisnis modern. Terus yang kedua itu, setelah paham konsepnya, saya akan masuk ke metodologi Six Sigma, khususnya di siklus DMAIC. Sama cara menghitung di PMO sebagai alat ukur kualitas proses. Yang ketiga, baru kita analisis studi kasus nyatanya untuk melihat bagaimana digitalisasi dan Six Sigma ini benar-benar diintegrasikan untuk menyelesaikan masalah operasional di dunia nyata. Nah, di slide ini saya gambarkan peta besarnya dulu biar teman-teman tidak bingung. Jadi di sini ada 4 tahap. Yang pertama, digitalisasi operasional, ERP, IoT, dan AI ini jadi sumber data, menyediakan data real time dan terintegrasi. Terus yang kedua itu ada Six Sigma lewat siklus DMAIC. Data yang tadi dikumpulkan itu dianalisis lewat define, measure, analyze, improve, control untuk menemukan akar masalah kualitas. Yang ketiga ini integrasi keduanya. Jadi teknologi digital ini mempercepat tiap fase di DMAIC dan sebaliknya Six Sigma ini mengubah data digitalisasi itu jadi perbaikan kualitas yang terukur. Nah, yang hasilnya ini jadi tahap keempat itu operational excellence. Jadi proses yang stabil, efisien, minim cacat, dan berdaya saing tinggi. Nah, kita masuk di materi pertama yaitu digitally operational. Jadi digital operational itu definisinya transformasi menyeluruh dari sistem yang tadinya manual atau terpisah-pisah antar divisi, kayak istilahnya itu seperti silo. Jadi menjadi ekosistem yang saling terhubung real time lewat ERP, IoT, Big Data, dan AI. Jadi ada 4 konsep utamanya itu. Yang satu, visibilitas real time, menggantikan pelaporan manual berkala. Jadi kayak dulu tuh laporan dibuat mingguan atau bulanan, sekarang bisa dipantau kapan saja. Nah, yang kedua, pengambilan keputusan jadi prediktif karena AI bisa mengantisipasi anomali sebelum masalah itu benar-benar terjadi. Terus yang ketiga, ada data jadi terpusat lewat ERP. Jadi istilahnya tuh single source of truth. Jadi semua divisi melihat data yang sama, tidak ada versi data yang berbeda-beda. Terus yang keempat, ada otomatisasi fisik menggantikan proses manual yang berulang-ulang. Nah, manfaat dari digitalisasi ini ada 4. Meningkatkan kecepatan operasional karena informasi tersedia secara real time. Meningkatkan akurasi data karena mengurangi kesalahan pencatatan manual. Meningkatkan efisiensi lewat otomatisasi. Dan meningkatkan kebutuhan rantai pasok karena risiko bisa deteksi lebih awal. Jadi, saya ambil contoh sederhananya tuh kayak gini. Jadi sebuah pabrik itu memasang sensor IoT untuk memantau kondisi mesin secara real time. Data dari sensor itu terus-menerus dianalisis AI untuk memprediksi kapan kira-kira mesin itu akan rusak, sehingga perawatan bisa dilakukan lebih awal sebelum mesinnya benar-benar mogok dan menghentikan produksi. Nah, kita lanjut di materi kedua yaitu Six Sigma Mastery.
Jadi Six Sigma ini adalah proses bisnis sistematis top-down dari Motorola. Tujuannya itu meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya dengan cara menghilangkan variasi. Targetnya itu hanya 3,4 cacat per 1 juta peluang, yang biasa disebut DPMO. Jadi konsep utamanya itu siklus di MAIC ini define, menetapkan dulu ruang lingkup dan masalah spesifiknya apa. Terus measure, mengumpulkan data-data baseline, data factual sebelum menyalahkan siapa-siapa. Terus yang ketiga adalah analyze, mencari akar masalah yang tervalidasi statistik, bukan sekadar hanya tebakan. Terus yang keempat improve, eksklusi solusi berdasarkan akar masalah yang tadi. Dan yang terakhir adalah control, menjaga stabilisasi lewat SOP baru biar masalahnya tidak balik lagi. Contohnya seperti ini. Jadi tim kualitas ini menemukan banyak keluhan dari produk cacatnya. Di tahap define ini, mereka fokus ke lini pengemasan. Yang kedua, to measure, mengumpulkan data cacat per 1000 unit. Yang ketiga, analyze, ternyata ditemukanlah alat ukurnya tidak terkalibrasi. Terus yang keempat, improve dan control, dilakukan kalibrasi ulang plus dibuat SOP kalibrasi berkala. Cacat pun turun signifikan. Selanjutnya, ada DPMO dan karakteristik. Jadi Six Sigma ini berbasis data dan statistik, fokus mengurangi cacat sampai target nihil cacat, dan membutuhkan investasi serta pelatihan lewat sistem build. Jadi rumus DPMO-nya itu total cacat dibagi total unit dikali peluang cacat per unit, hasilnya dikali 1 juta. Semakin rendah DPMO, semakin juga tinggi kualitasnya, dan target sempurnanya itu di angka 3,4 DPMO. Jadi contoh penerapannya itu ada 5.000 pesanan dengan 4 titik potensi cacat. Ada di pengemasan, pelabelan, pemuatan, dan ekspedisi. Dan ditemukannya 350 cacat. Hasilnya DPMO sekitar 17.500 yang setara dengan level 3,6 sigma. Angka ini nanti akan saya pakai lagi di studi kasus. Jadi seperti itu. Terus yang slide ke-8, ini integrasi umum materi. Di tahap define ini, sensor IoT dan dashboard ERP mempercepat identifikasi area masalah secara real time. Di measure, big data dan platform cloud mengumpulkan baseline data tanpa pencatatan manual. Di analyze, AI mempercepat pencarian akar masalah. Di improve, otomatisasi dan digitalisasi alur kerja jadi solusi konkret untuk menghilangkan akar penyebab cacat. Dan di control, sistem SPC otomatis lewat ERP memantau stabilitas proses secara berkelanjutan. Jadi intinya ini digitalisasi bukan cuma perlengkap, tapi bikin setiap tahap di MAIC ini berjalan lebih cepat dan lebih akurat. Nah, kita lanjut di studi kasus. Nah, studi kasusnya ini saya ambil dari PT Logistik Cemerlang. Sekarang kita masuk ke contoh nyatanya. Jadi, perusahaan manufaktur ini dan rantai pasar ini mengalami lonjakan keluhan B2B akibat pengiriman terlambat dan barang cacat. Masalahnya ini ada 15% pesanan B2B terlambat atau rusak dalam 3 bulan terakhir. Pemindaian ini barcode masih manual sehingga jadi bottleneck dan standar ketebalan kardus tidak memadai. Jadi data pendukungnya ini persis seperti yang saya hitung di slide sebelumnya, 5.000 pesanan, 4 titik peluang cacat, dan 350 cacat dengan level sigma awal 3,6. Timnya terdiri dari manajer operasional sebagai sponsor, ahli supply chain sebagai black belt, dan supervisor gudang. Kita masuk di analisisnya. Jadi ini bagian yang paling penting untuk dipahami maknanya. Ternyata 70% cacat itu berasal dari 2 titik kegagalan.
Yang pertama itu sistem pemindai barcode manual yang sudah usang dan standar ketebalan kardus yang tidak memadai. Inilah sumber dari 17.500 DPLE tadi. Hubungannya dengan Six Sigma ini, kasus ini jadi bukti nyata penerapan DMAIC karena akar masalahnya ditemukan lewat data yang tervalidasi, statistik bukan sekadar asumsi. Jadi hubungannya dengan digitalisasi, masalahnya ini pemindai manual. Jadi itu sendiri sebenarnya adalah bukti kesenjangan digitalisasi tanpa IoT atau ERP. Pengumpulan data jadi lambat dan rawan bias. Jadi secara kritis, masalahnya bukan hanya dari karyawan, tapi juga dari sistem kerja dan kualitas material. Makanya perusahaan perlu menggabungkan Six Sigma dengan digitalisasi agar cacat produk berkurang secara berkelanjutan. Kita masuk di rekomendasi solusi. Jadi solusinya itu pastinya mengganti sistem pemindai barcode manual dengan scanner otomatis yang terintegrasi ke sistem digital dan menetapkan standar ketebalan kardus yang lebih ketat plus inspeksi bahan baku secara berkala. Langkahnya, yang pertama, analisis kebutuhan dan pilih teknologi scannernya terlebih dahulu. Terus kita integrasikan scanner ke sistem monitoring produksi. Terus kita susun standar kualitas kardus dan evaluasi pemasok. Terus yang terakhir, latih karyawan soal sistem yang baru. Kenapa solusi ini dipilih? Karena mengurangi kesalahan input manual, meningkatkan akurasi data dan visibilitas real time, menekankan produk cacat, dan mendukung peningkatan level Sigma secara berkelanjutan. Sebelum saya tutup dengan kesimpulan, saya buka dulu sisi tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya soal digitalisasi, Six Sigma, DMAIC, DPMO, atau studi kasusnya, boleh ditanya. Boleh Fitriana? Baik, izin bertanya. Tadi kan Vela sebutin ada DPMO-nya itu PT Logistik Cemerlang di sekitar 17.500 atau sekitar 3,6 sigma. Itu tergolong bagus atau masih jelek ya dibandingkan standar sigma itu sendiri? Oke, jadi gini, target sempurna Six Sigma itu di angka 3,4 di PMO alias level 6 Sigma. Nah, kalau perusahaannya ini masih di angka 17.500 di PMO atau 3,6 Sigma itu, artinya kualitas proses masih tergolong menengah, belum termasuk ke atas. Jadi, sebagai gambaran, kebanyakan perusahaan itu yang belum menerapkan Six Sigma ini secara serius itu kayak biasanya emang ada di kisaran 3-4 Sigma. Jadi PT Logistik Cemerlang ini masih punya ruang perbaikan yang besar, makanya penting banget buat mereka ini lanjut untuk tahap ke improve dan control, biar levelnya bisa naik mendekati 5 atau 6 Sigma. Apakah jawabannya bisa diterima, Fitriana? Bisa, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Boleh Bunga Aulia? Baik, izin bertanya. Kalau misalnya perusahaan PNS Productions nih, kayak RPS sama ID, tapi mereka tuh nggak pakai metode nah, itu juga tidak bisa masa kualitas. Oke,
Nah, itu justru poin penting yang mau aku tekankan di presentasi tadi. Jadi, digitalisasi itu sebenarnya cuma alat buat ngumpulin dan menyediakan data secara cepat dan akurat. Tapi, dia sendiri nggak otomatis tahu apa akar masalahnya atau solusi apa yang paling tepat. Nah, inilah si Sigma kita libatkan lewat siklus di MAIC. Berperannya buat mengelola data itu jadi analisis yang tervalidasi, statistik, sampai akhirnya ketemu solusi yang terukur. Jadi kalau cuma digitalisasi tanpa Sigma, itu ibaratnya kita punya banyak data tapi nggak tahu cara bacanya. Makanya di studi kasus PT Logistik Cemerlang tadi itu, kombinasi keduanya itu yang bikin masalahnya bisa diselesaikan secara tuntas, bukan cuma tambal sulam. Apakah diterima jawabannya, Bunga? Sangat diterima. Oke, baik. Sama-sama. Oke, kita lanjut pada akhir materinya, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu, digitalisasi bukan hanya pendukung operasional, tapi sudah menjadi faktor strategis dalam meningkatkan kualitas proses bisnis. Ketika diintegrasikan dengan Six Sigma lewat di MAIC, pemanfaatan data menjadi lebih efektif untuk mengidentifikasi akar masalah dan menghasilkan perbaikan yang terukur. Studi kasus PT Logistik Cemerlang ini menunjukkan bahwa kesenjangan digitalisasi berdampak langsung pada tingkat cacat, sehingga integrasi digitalisasi dan Six Sigma ini menjadi pendekatan yang mampu menurunkan DPMO sekaligus meningkatkan efisiensi perusahaan. Oke, baik. Jadi di sini ada referensinya, ada dari buku Lean Six Sigma, Pocket Toolbook, ada Six Sigma Handbook, dan bahan ajar Konanda, sampai Operation Management dan Supply Chain Management. Lengkapnya ada di slide ini. Baik teman-teman, itu dia presentasi dari saya hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.